Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa namanya? Kalau salam Indonesia itu ya. Eh, Pertama-tama terima kasih ke tim Ebismak ya, yang sudah mengorganisasi kegiatan ini. Apa namanya? Saya jadi terintimidasi nih. Pada banyak sekali pesertanya. Jadi saya tanya seminggu yang lalu itu berapa katanya. Yang sudah daftar 4.600 Pak katanya. What? Terus mungkin sekarang nggak tahu berapa yang terdaftar resmi ikut ini. Kemudian saya juga Udah terima banyak. udah 6 ribuan Prof yang 6 ribuan. daftar. Saya terima banyak Ya. dari teman-teman dosen saya di Indonesia. Dia bilang, Pak Roel ini benar Pak Roel yang kasih materi. Oh iya, saya bilang. Saya suruh mahasiswa saya ikut semua kata dia. Aduh. Terus ini aja yang chat saya dari tadi maghrib. Waduh, kapan mulai ini? Kapan mulai lah? Ini susah. Nih. Banyak teman saya di sini. Jadi banyak teman-teman saya yang lihat, mungkin pernah lihat slide sebelumnya. Ya mohon maaf. Tapi saya pikir ini penting. Alasan pertama adalah satu ini baru. Jadi yang akan saya share nanti ada namanya Custom GPT, itu baru launching di OpenAI itu sekitar pertengahan Desember, pertengahan Desember. Dan menurut saya harus kita pakai karena kalau kita pakai kita akan tertinggal. Dan saya akan tunjukkan sedikit nanti di webinar ini bagaimana cara pakainya. Itu yang membuat apa ya? Mungkin setengah dari waktu kita penelitian biasanya nulis. Sekolah itu pun setengah waktunya nulis. Jadi eksperimennya misalkan penelitiannya 1 tahun. Eksperimen sama penelitian segala macam, ambil data semuanya, olah data semua 6 bulan, 6 bulan menulis. Jadi banyak sekali waktu kita alokasikan untuk menulis. Nah itu sekarang menurut saya sudah tidak perlu lagi. Oke, itu yang utama poinnya. Jadi saya sudah ini. Jadi saya baru bikin slide ini. Jadi saya cek Scopus saya ini ada saya punya publish 281 dokumen. Saya umurnya 41 tahun. Saya udah mulai publish sekitar tahun 2012. Jadi sekitar 11 tahun. Ya itulah rata-ratanya cukup bagus. H-index saya sudah 42. Kenapa saya share ini biar peserta ini tahu kalau saya itu ngomong basisnya itu ada. Jadi saya ini bukan yang ngarang-ngarang sok ngaku bisa gitu. Ya, insya Allah saya ini narasumber yang agak dipercaya. Oke, nggak mau sombong-sombongan, tapi ini ya rata-rata berapa ya? Ini kalau dari 2011 sampai sekarang sekitar 12 tahun, itu sekitar 20 sampai 30 artikel per tahun Scopus saya terbitkan. Itu bukan saya, kan banyak banyak tim lah yang bantu, termasuk teman-teman adik-adik mahasiswa dan lain-lain. Oke. Jadi nanti kalau tanya detail mengenai proses publikasi, biasanya yang banyak nanya itu, proses publikasi itu oke lah saya tanya, saya jawab. Tapi fokus saya sekarang adalah bagaimana cara saya memperkenalkan tools baru yang membantu kita untuk menulis. Saya pakainya ini, cepat lah. Saya biasanya kalau nulis satu book chapter itu saya baru pakai hanya untuk nulis book chapter. Tahun kemarin saya nulis ada 5 atau 6, tapi book chapter saya biasanya habiskan waktu mungkin 1 atau 2 hari. Satu chapter lah, yang berapa itu? 40 lembar. Oke. Jadi kita punya webinarnya ada 2 bagian. Di bagian satu ini lebih kayak teaser lah, teaser. Terus saya akan bicarakan mengenai apa jadi. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita pakai tools ini. Kemudian menurut saya ini tuh terlalu simple. Oke, ini terlalu simple. Dan Anda tidak harus sudah dosen, tidak harus sudah mahasiswa S1, S2, pasca, peneliti, bisa mengerjakan ini. Orang yang punya otak rasional itu bisa menggunakan tools ini dan bisa memproduksi teks. Oke, yang sama kualitasnya dengan Anda. Saya ingin menekankan apa faktor pembedanya. Jadi apa faktor pembedanya? Apa yang membuat tulisan kita tuh berdaging? Apa yang membuat tulisan kita tuh autentik? Oke. Oke, dan kita tetap dalam melakukan itu kita tetap menggunakan tools yang ada ini. Jadi itu terus outline-nya saya cerita dikit, ini dari perspektif peneliti ya, ekosistem riset seperti apa. Terus karena ini terkait publikasi, jadi proses untuk mempublikasikan artikel di Scopus atau di jurnal yang lain itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ini saya akan demo sedikit mengenai proses menulis secara tradisional yang biasanya kita pakai dulu dengan
menggunakan bantuan AI. Ya, AI-nya di sini itu menggunakan ChatGPT, dan yang akan saya pakaikan nanti itu ChatGPT yang premium. Ya, yang berbayar. Bisa juga dipakai untuk yang non premium, tapi kan aksesnya terbatas. Kemudian yang nomor selanjutnya, nanti makanya saya bilang tadi, kalau semudah itu bikinnya. So, yang membuat kita itu bangga apa? Jadi ketika saya pertama kali nulis buat ini, saya akhirnya benar-benar, ini namanya disrupsi ya. Jadi yang disrupsi mengenai penulisan ilmu menulis. Saya merasa ini ada disrupsi. Something feels strange lah. Jadi yang dulu saya habiskan, misalkan ya, dulu kalau saya koreksi misalkan jurnal mahasiswa itu bisa berhari-hari. Jadi kemana-mana bawa buku, bawa printan, cek, betulkan gitu. Sekarang itu nggak perlu lagi. Oke, jadi waktu kita bisa kita pakai untuk hal-hal yang lebih yang lebih kritikal. Oke. Nah, terus apa kuncinya? Jadi di mana kita bisa dapatkan reputasi itu? Reputasinya di mana? Gimana cara kita? Jadi menunjukkan kualitas dari tulisan itu, karena AI itu dia nggak peduli ini yang minta profesor sama yang minta anak TK, anak SD, kan dia nggak tahu. Yang penting permintaannya itu seperti itu, ya dia buat seperti itu gitu. Nah, terus yang membedakan antara yang bikin prompt itu seorang dosen yang punya keahlian dengan seorang orang lain yang abal-abal itu apa? Nah, ini yang saya ingin, makanya saya bilang sebenarnya faktornya ini tetap aja. Jadi yang hal-hal yang sifatnya tradisional dalam riset itu tetap harus kita jalankan. Terakhir, saya mau demo, tapi ini mungkin menulis autentik. Ini mirip dengan yang 3, tapi insya Allah kita lihat nantilah kita cukup waktu atau tidak. Oke, satu pertanyaan, dan ini pertanyaan paling penting di semua hal. Saya jadi reviewer, saya jadi penguji disertasi, saya membimbing mahasiswa. Saya ketika jadi mahasiswa itu kita dihadapkan oleh satu pertanyaan. Oke, kalau kita peneliti, pertanyaannya adalah kontribusi saintifik Anda apa? Itu pasti pertanyaan nomor 1. Kalau betul yang uji pasti pertanyaan nomor 1. Karena apa? Karena riset itu sebenarnya apa? Riset itu kan bukan pabrik. Riset itu apa? Riset itu adalah ya proses untuk membuat ilmu baru. Jadi objektifnya itu ya ini new knowledge. Cari ilmu baru. Melalui namanya systematic method. Nah, itu yang paling penting. Jadi setiap kalau mau nulis reputasi, karena jualnya ada reputasi. Setiap mau nulis saja, setiap mau bikin artikel, tanya pada diri sendiri, ini ada kontribusinya enggak? Atau ini cuma sekedar membeo saja? Atau ini cuma sekedar pengulangan saja? Nah, itu yang menentukan apakah sebuah penelitian atau sebuah tulisan itu bereputasi. Sebenarnya tulisan itu kan proses komunikasinya aja, tapi sebenarnya risetnya itu yang harus bereputasi. Nah, riset yang bereputasi itu parameter cuma simple. Dia punya kontribusi terhadap sains, terhadap pengetahuan. Ini yang pertama kali, kalau kita misalkan jadi editor, saya jadi editor di jurnal gitu. Terus yang saya lihat pertama kali ketika saya mengevaluasi manuskrip itu, saya lihat ini ada kontribusinya enggak? Ada novelty-nya enggak? Ada kebaruannya enggak? Nah, ini yang benar-benar harus ditekankan. Jadi tanpa itu, ya udah, ini kan berarti tulisan baru. Pursuit of new knowledge, itu sifatnya universal. Artinya apa? Kebaruannya itu bukan baru di Lombok. Oh, by the way, saya dari Lombok. Baru di Bandung, baru di Jakarta. Barunya itu harus global. Harus di seluruh, memang benar-benar baru. Nah, itu yang membuat orang yang bikin penelitian itu ya harus tahu situasi riset di mana-mana di seluruh dunia. Dia harus benar-benar tahu, sehingga dia bisa mengidentifikasi mana yang riset baru atau tidak. Nah, riset itu kan memproduksi sains baru. Nah, di mana dia jual kebaruannya itu? Dia sebarkan melalui jurnal itu. Nah, makanya kita sekarang disebutkan, publish di jurnal A, jurnal B. Sebenarnya tujuannya ya untuk mendesiminasi atau menyebarkan penemuan baru yang kita temukan. Jadi biar orang tahu.
Dan karena dia spesifik, jurnal itu banyak. Saya nggak akan ulas banyak di sini. Ya. Jadi jurnalnya itu ya spesifik juga. Jadi orang yang teliti tentang misalkan bidang saya membran gitu ya komunitasnya ada membran gitu. Ketika orang ini masuk ke komunitas itu, terus dia bilang, oh ini saya punya temuan baru. Semua orang kan sana udah tahu apa yang sudah ditemukan karena mereka ahli di bidang itu misalkan. Nah dia bisa mengidentifikasi apakah oh ini baru atau tidak. Nah demikian. Nah ini yang ekosistem riset. Jadi ekosistem riset itu ingat itu menjawab satu pertanyaan saja. Dan ini jawaban ini harus disiapkan sama semua yang sekolah. Siapapun yang sekolah di sini itu siapkan itu. Yang sedang S2, yang sedang S3. Nanti kalau ditanya, kamu ini kontribusi saintifiknya apa? Nah itu pertanyaan pertama dari ujian disertasi. Pertanyaan pertama dari reviewer misalkan. Oke. Nah nanti profesor pun nanti itu ingat kalau mau yang dosen, kalau saya lihat yang dosen kalau bimbing mahasiswa ya itu dulu yang ditekankan. Jadi mahasiswa saya ini sudah punya kontribusi saintifik atau tidak. Oke. Nah nanti kalau sudah ada dapat baru kita tuangkan dalam bentuk jurnal. Nah workshop ini kan sekarang bagaimana cara menuangkan, asumsinya dia sudah punya riset yang dengan kebaruan dituangkan dalam bentuk tulisan. Terus sekarang kalau misalkan saya punya hasil penelitian, saya punya ilmu baru, saya ingin publikasikan. Kita publikasikan di penerbit. Penerbit itu misalnya Elsevier, Wiley, MDPI, ada ACS, banyak lah, itu penerbitnya. Penerbit itu biasanya penerbit juga bisa kampus. Kampus di Indonesia itu saya terafiliasi Universitas Pendidikan Mandalika, ada jurnalnya. Nah, penerbit itu bisa dari kampus juga, bisa dari UTM, banyak. Nah, mereka menunjuk pengelola. Pengelola itu bisa apa? Bisa juga dari asosiasi, lembaga. Nah, jurnal itu ada jurnal manager, ada editor, ada reviewer. Nah, ada juga stakeholder namanya ya kita penulis, kita yang mau menulis. Nah, prosesnya saya rangkum aja. Saya pikir semua tahu. Pertama penulis masuk, kemudian kirim ke editor. Editor melakukan pre-assessment. Nah dari sini bisa juga stop, berhenti. Karena editor bilang, oh ini tidak layak. Ini tidak layak, Anda tidak layak karena ini tidak ada kebaruannya. Paling pertama dicek itu. Atau kadang-kadang belum masuk editor, dia masuk ke jurnal manager, Anda sudah di-reject dulu. Oh bahasa Inggris Anda kurang bagus. Nah sekarang yang tantangan mengenai bahasa Inggris ini insya Allah nggak akan ada masalah kalau kita pakai bantuan AI. Nah kalau editor bilang oke, bagus gitu, nah, lanjut ke dikirimkanlah dia ke reviewer. Reviewer ini apa? Orang yang benar-benar ahli bidangnya. Gimana cara nyarinya? Biasanya dia nyari orang-orang yang baru publikasi. Jadi saya misalkan bulan lalu ada accepted paper, itu beberapa hari kemudian sudah diminta jadi reviewer itu topik-topik bidang saya. Jadi katanya ilmunya masih segar. Reviewer. Nah, reviewer ngasih assessment, terus balikin lagi ke editor. Nah, itu nanti feedbacknya bisa reject, bisa revisi, bisa accepted, dan seterusnya. Jadi dia, ini cycle-nya. Ini jadi lingkaran proses ini panjang. Ada yang cepat, ada yang beberapa minggu, ada yang beberapa tahun. Jadi ketika kampus misalkan mau menetapkan, syarat lulus harus sudah publikasi bereputasi. Itu sebenarnya agak-agak kurang fair. Karena ada bidang-bidang tertentu, misal saya tahu, mechanical engineering, bidang-bidang kesehatan, itu proses reviewnya itu bisa panjang. Dan kalau misalkan kampus membuat aturan seperti itu, ya tidak adil ke mahasiswanya. Nah, jurnal bereputasi, itu mereka menerima submission 1 tahun, itu bisa sampai 10.000. Sedangkan yang dia terbitkan hanya mungkin 500, 5%. 10.000. Bayangkan kalau misalkan editornya ada 5 orang, ya masing-masing 2.000 orang per tahun itu. Berarti sebulannya itu ya sekitar 200. Seharinya 4-5. Jadi saya kenalan banyak editor. Saya cerita gimana cara handle submission yang banyak. Dia bilang ya itu setiap habis sholat, saya duduk dulu setengah jam ngecek itu. Nah dalam setengah jam itu dia ngecek itulah 5-10 artikel setiap hari. Jadi udah kayak rutin dia. Kalau orang biasanya di Indonesia kan habis sholat dia langsung zikir gitu, atau doa, dia malah langsung ke laptop lihat submission jurnal, terus dia lihat di assessment lah. Kita bisa bayangkan proses assessment jurnal itu cepat. Jadi itu adalah kewajiban adalah tanggung jawab penulis untuk bisa menulis dengan baik sedemikian sehingga seorang editor itu bisa melihat originalitas di sana. Nah inilah pentingnya menulis yang bagus. Nah
Yang penting lagi adalah di proses ini orang yang jadi editor, orang yang mereview itu nggak dibayar. Jadi kalau mereka nggak ngerjakan, kalau mereka lambat, kalau ini ya nggak ada konsekuensinya. Ya mereka nggak dibayar. Jadi saya misalkan diminta reviewer ya, kadang-kadang saya terima kalau topiknya menarik. Cuma kalau memang saya sibuk sekali ya nggak saya kerjakan itu sampai berbulan-bulan. Setelah sekian bulan, oh maaf, review Anda sudah diperlukan lagi. Jadi banyak faktornya, ya. Nah ini harus tahu dulu prosesnya seperti apa. Jadi biar kita bisa persiapkan dari awal. Nah untuk bisa tembus ke Scopus atau apa yang sudah WOS, okay, Web of Science, Scopus. Nah itu kan kita tahu mekanisme, mekanik how it works. Sekarang bagaimana kita mengengineer, jadi bagaimana kita mengantisipasi proses itu. Nah kita harus lihat satu-satu. Kita harus melihat dari perspektif masing-masing orang. Penulis ya, kita sebagai penulis kita ingin jurnal kita dipublish, yang sekolah biar cepat lulus, kan gitu. Yang mau promosi biar cepat naik promosi jadi profesor, jadi senior profesor dan sebagainya. Itu kepentingan kita, mau cepat, mau prosesnya fair. Jadi jangan sampai karena kita dari kampus yang nggak dikenal terus jurnal kita nggak diterima gitu. Nah itu kan concern kita sebagai penulis. Tapi ada concern juga dari banyak orang. Oke, kita lihat satu-satu. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Penerbit atau jurnal manager ya. Yang dia lihat apa? Oke, kalau kita harus publikasi jurnal, skopnya harus sesuai. Bahasa dan formatnya harus bagus. Jadi kalau kita target jurnal bereputasi, bahasa kita itu carut marut, ya itu nggak masuk review lah. Itu langsung ditendang. Ya, langsung ditendang. Kemudian yang dia lihat lagi adalah saya ini jurnal, untuk jadi jurnal itu susah loh, untuk mendapatkan reputasi itu susah. Untuk misalkan Trinex Scopus saja minimal sudah terbit 2 tahun dan melalui proses screening yang ketat. Untuk web of Science itu dia harus 5 tahun dan melalui proses screening yang cepat. Dia pingin ya udah nanti jurnalnya disitasi, impact faktornya tinggi, set skornya tinggi, itu kepentingannya penerbit. Dia ingin jurnalnya itu menjadi jurnal yang diburu-buru oleh semua orang. Jadi koki lah bahasa Inggrisnya. Nah, terus editor, apa yang dia lihat? Editor yang dia scope aja, scope. Jadi kemampuan kita untuk memilih jurnal itu penting. Nah, nomor 2 itu novelty. Nah, ini yang paling penting. Novelty itu jadi kita harus bisa ekspresikan kebaruan dari tulisan kita itu dengan cara yang apik, sedemikian sehingga tampak. Nah, disinilah pentingnya skill menulis. Di sini pentingnya skill menulis. Ini memang perlu, dan ini saya bilang keterampilan ya. Ini jadi melalui bisa dipelajari, tapi bisa paham saja itu nggak cukup. Jadi harus dikerjakan berulang-ulang sehingga kita itu bisa bangun sense-nya. Kita harus sampai level ke bagaimana editor itu mengevaluasi itu. Nah, kita terus menerus. Nah, tentunya kalau orangnya masih baru, saya baru lulus, saya masih mahasiswa, gimana caranya? Nah, di sini kita perlu bantuan pembimbing untuk bisa gimana cara menampilkan, gimana cara menulisnya, bagaimana cara bangun argumennya dan seterusnya. Yang dilihat banyak lah ya. Dia bisa lihat dari judul. Kadang-kadang dia dari siapa yang nulis atau institusi, karena ini penting kan. Kalau orang yang nulis itu memang dia tahu, dia sering menulis dan dia itu sudah punya reputasi bagus, nulis di mana-mana. Ya udah cukup gitu. Jadi man without introduction kayaknya. Dia udah dikenal lah, nggak perlu dikenalin. Jadi nggak perlu nanti misalkan Kang Nunu ceritakan, oh ini Pak Roel dari sini ya. Kalau orangnya sudah terkenal kan nggak perlu di ini. Jadi semua udah tahu gitu. Nah, yang dia baca abstrak, makanya si abstrak itu penting. Kemudian dia akan melihat gimana sih struktur logikanya gitu. Nanti saya sedikit bahas kalau ada waktu. Kemudian nanti dari datanya, terus terakhir juga dilihat potensi citasi. Ini saya nggak bisa bahas panjang. Kalau mau bahas panjang nanti ada training yang lebih lama ya, lebih panjang. Kemudian reviewer yang dilihat apa? Kita lihat juga kebaruannya. Dia lihat dari judul, abstrak juga sama, afiliasi juga. Afiliasi dan reputasi penulis itu penting. Sama yang dilihat juga struktur logika. Dia lihat presentasi data, bagaimana cara bikin data yang bercerita. Sama lah akurasi dan detail. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Apa yang mereka lihat itu yang kita tunjukkan, simpel aja. Ini saya tunjukkan, ini yang dilihat, dan saya ini mereview banyak lah. Saya sampai nggak gitu.
Saya mereview mungkin 1 minggu 2 rata-rata. Jadi banyak dan beginilah saya melihat. Oke. Nah sekarang nah ini kan ada dua faktor di sini ya. Yang pertama adalah menulis, yang kedua adalah uh, melakukan penelitian. Oke, ini ada dua hal yang berbeda. Jadi banyak data yang bagus, saya bilang ini kasus di Indonesia banyak. Data dan risetnya bagus, tapi karena kemampuan menulisnya itu jongkok, jadi orang nggak bisa melihat kualitas itu. Nah, analoginya itu misalkan ada cewek kampung, dia tuh sebenarnya dia tuh cantik gitu. Cuman mungkin pemilihan pakaian atau rias wajah sehingga dia nggak terlihat gitu. Nah, di sana fungsinya menulis. Jadi menulis itu kita bisa benar-benar menunjukkan kualitas dari riset dan novelty yang kita dapatkan. Oke, nah kalau kita nulis metode tradisional, tahapannya itu panjang. Ini biasanya saya ngajar ini panjang ya. Panjang prosesnya. Saya bilang ini 4 writing steps standar ya, standar itu namanya rewriting. Kita think, plan, and make structure. Jadi kalau standarnya itu saya ingat dulu, kalau bahasa Indonesia itu kita disuruh bikin kerangka tulisan atau kerangka karangan, itu istilahnya. Kalau nggak tahu sekarang, saya dulu SD belajarnya gitu. Kerangka karangan, terus dari sana kita kembangkan kita susun kalimat utamanya, kembangkan jadi paragraf, itu prosesnya drafting. Kemudian nanti setelah jadi kita baca lagi, kita bikin lebih bagus, kemudian nanti diedit lagi lah, di proofread sebagainya. Ini prosesnya panjang. Ini yang biasanya secara tradisional itu memakan waktu yang lama. Lama, terus terang saja. Dan berkali-kali ya. Jadi ketika saya dulu S3 itu kalau 3 kali itu selesai, alhamdulillah. Ini yang biasanya bolak-balik gitu selesai. Dan itu prosesnya panjang. Karena beban menulis itu besar. Jadi yang aspek yang lebih penting risetnya itu adalah kegiatan untuk memproduksi knowledge itu. Akhirnya alokasi sumber dayanya jadi kecil gitu. Nah, sekarang alhamdulillah saya sangat senang bisa share ini bahwa dengan adanya AI ini, jadi proses menulis kita bisa persingkat. Seberapa singkat? Kalau orang yang terlatih seperti saya nulis, datanya sudah ada. Itu satu paper itu mungkin maksimum 3 jam. Data sudah ada ya, maksimum 3 jam. Selesai itu. Dari drafting, editing, polishing, segala macam itu maksimum 3 jam. Dulu saya akan habiskan waktu 40 jam. Jadi diskonnya itu bisa sampai 1/10 kali waktunya. Jadi kecepatannya naik 10 kali berarti 1000%. Jadi berkurang waktunya sampai 90% perkiraan saya ya. Nah yang saya mau demokan itu menggunakan AI-nya itu OpenAI ChatGPT. Kemudian nanti saya juga pakai ada namanya Site.ai ya, Site.ai. Nah legal atau tidak? Ini contoh saya submit ini Elsa, berarti ini dia di Elsevier untuk buku ya, untuk buku di Elsa. Biasanya di akhir ketika kita submit kita harus deklarasi. Dia bilang ini kan, provide the following information to add the AI disclosure to this chapter. Jadi kita pakai AI itu di mana aja kita declare aja. Jadi nggak apa-apa. Dan saya baru submit juga di beberapa jurnal itu di akhir-akhir submission kita suruh deklarasi. Ya karena sama aja, karena AI ini alat bantu saja kan untuk menulis, sehingga ini fully legal. Jadi ketika di poster kegiatan ini bilang cara legal, ya memang legal. Dan hampir free plagiarism. Saya bisa nanti kalau ada waktu saya mau tunjukin kalau plagiarism. Biasanya itu kalau setelah kita edit AI itu plagiarismenya itu 2%. 2%, 1%. Jadi ya nggak perlu. Jadi kalau ada dulu orang sampai pakai Grammarly lah, sampai pakai
billboard lah untuk menghindari plagiarisme, rephrase segala macam. Sekarang nggak perlu. Sekarang suruh AI tulis ulang saja. Kalau kita punya ide atau gagasan yang mau ditulis, minta AI tulis ulang, dia akan tulis ulang dan tulisannya tuh otentik, tulisannya tuh original, nggak otentik lah, tulisannya tuh original. Oke, tulisan yang sama suruh ulang lagi, lebih dibikin, perintah yang sama dilakukan oleh orang lain, di jawabannya lain, walaupun kontennya sama tapi cara nulisnya beda, sehingga ketika dideteksi pakai Turnitin misalkan, itu nggak ada kelihatan plagiarisme sama sekali. Oke. Nah, sekarang saya mau tunjukkan. Oke. Sekarang saya mau tunjukkan bagaimana kita bisa pakai lah. Oke. Contohnya yang paling mudah dulu ya, misalkan ini by the way ini ChatGPT, saya pakai GPT-4. Kalau mau pakai GPT karena GPT-4 ini ini dia berbayar, tapi ada juga GPT yang tidak berbayar, tapi mungkin dipakainya tuh kurang cepat lah, kurang cepat. Saya kasih contoh misalkan, oke, ini saya baru dikirim sama ada saya punya mahasiswa, dia ngikutin kegiatan ini dari YouTube katanya. Oke. Oke. Ini bahasa Indonesia kan? Oke, ini bahasa Indonesia. Saya mau minta terjemahkan. Nah, ini papernya sudah jadi. Saya mau minta terjemahkan dan sekaligus bikin editing sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang tepat. Jadi saya bikin aja. Saya punya ada namanya, saya bikin custom GPT sendiri untuk sebentar. Ini oke. Journal manuscript editing. Oke. Jadi ini dia custom yang memang dibikin untuk, jadi custom GPT itu nanti kita bahas kalau ada sesi. Jadi ada sesi yang follow up ya. Kita bahas. Kita bisa bikin GPT kita sendiri untuk mengerjakan keperluan khusus saja. Dan ini saya buat khusus untuk mengedit manuskrip. Oke. Jadi saya misalkan masuk sini. Oke. Yes. Oke. Terus saya perintah. Oke, translate to English. And jadi dia otomatis translate, dan di perintah backgroundnya itu dia juga merubah struktur logisnya, writing style-nya dirubah. Nah, ini juga reference-nya ini nomor 1, 2 ini juga kita ini. Nah, ketika kita melihat fungsi ini, berarti sekarang penerjemah yang di kampus-kampus itu udah nggak perlu lagi lah. Udah nggak perlu lagi. Proofreading lagi udah nggak perlu lagi. Karena English-nya dia almost perfect. Nah, ini dari misalkan dia penerjemahan lah, dari bahasa Indonesia langsung ke bahasa Inggris ini, kalau yang punya. Ya. Oke, ini contoh lain lagi misalkan, dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris ya lebih mudah lah. Ini udah saya kasih yang susah. Saya misalkan punya contoh artikel editing example 1. Ya misalkan mau revisi abstrak.
Saya mau revisi abstrak gitu, saya copy saja abstraknya. Ini ya kebetulan ini benar-benar artikel yang dibuat sama kolaborator saya. Dan kita tinggal perintah aja. Mana tadi revision assistant, wait, ini editing function dia di sana. Terus kita perintah aja revise di abstract below. Oke, dia buat inilah. Langsung direvisi. Nah, ini kalau ada yang mau ngecek betul atau tidak hasilnya, kan ini kan waktunya nggak cukup. Saya kasih linknya ini. Saya share linknya nanti di ini, copy link. Oke, bagaimana ininya? Oh sorry, bukan yang ini tadi. Saya copy link yang dari contoh sebelumnya. Oke, yang ini kan. Ini tadi penerjemahan sama Inggris. Saya copy ini. Kalau ada misalkan yang bidang studinya bahasa Inggris atau apa mau ngecek kualitas penerjemahan dan editingnya, oke, bisa dicek. Dan saya akan kasih di chat. Oke, saya kasih di chat. Ini link untuk tadi contoh. Oke, nanti bisa dilihat itu. Linknya kalau dibuka bisa dilihat. Kemudian ini untuk yang abstrak. Oke. Nah, ini kan barangnya sudah jadi, paling tidak sudah bahasa Indonesia. Terus atau sudah bahasa Inggris, sudah dipoles, sudah ditulis lama gitu. Ya, mungkin nggak terlalu banyak advantage lah, benefit yang didapat dari pakai tools ini gitu. Nah, saya mau kasih contoh yang proses yang draft dari nothing ya. Dari nothing, saya bikin juga GPT untuk menulis jurnal, untuk membuat draft. Oke, bentar. Oke, ini dia saya kasih nama dia drafting assistant. Cuman saya lihat dulu perintahnya apa. Oke, ada yang mau dibuatkan nggak? Apa misalkan judulnya gitu? Mungkin tulis di komentar atau saya kasih contoh dulu saja lah ya. Saya kasih contoh, misalkan judulnya itu, saya tulis write blog. Ini introduction .1, introduction .2, introduction .3, introduction .4, and introduction .5. Okay, for manuscript with a title, judulnya apa? Misalkan saya tulis itu judulnya di sini. Variability of, ini yang saya pakai contoh sebelumnya, natural organic matter in Kalimantan. Oke, saya tulis apa? In river water. Oke, misalkan ya. Nah, ini kan dari nol kan? Ini memang benar-benar dari nol. Ini saya nggak ada input apa-apa, cuman kasih judul aja. Kalau kita mau ngasih input lebih detail, lebih bagus lagi. Saya kasih misalkan. Jadi masukkan judulnya aja, dia akan buat terus introduction. Nah, ini yang dari mana dia dapat misalkan I1 background of the study. Ini memang saya sudah perintahkan di background prompt-nya. Saya perintahkan di background prompt-nya, dia akan bikin introduction sendiri. Kalau misalkan kita,
Ini kan dia akhirnya dia dapat, jadi GPT ini akan ambil ilmu yang pernah dia baca kan. Ini kan belum tentu seperti yang kita pahami. Nah, kalau kita mau bikin autentik, ya itu nanti ada caranya, dan itu nanti saya tunjukkan di akhir kalau sempat. Gimana bikin dia jadi autentik? Biar kita ketika baca, oh ini kalau saya nulis, ya memang saya seperti ini gitu. Jadi flow berpikir saya seperti ini, logik saya seperti ini. Nah itu yang kita ingin, itu yang saya sebut sebagai menulis menggunakan AI. Tapi dia autentik. Jadi seperti kita yang menulis sendiri. Oke, nah ini terus satu full semua ini sampai hipotesisnya bla bla. Nah kalau ini kan dia liar. Nomor satu dia liar, dia bikin hipotesis sendiri, dia menduga-duga sajalah. Apa skupnya dia karang-karang sendiri, objektifnya dia karang-karang sendiri. Oke, jadi ya ini yang namanya ya kalau orang yang tidak paham apa yang dia tulis di AI, tulisannya seperti ini. Tapi kalau ada orang yang paham, itu tulisannya autentik. Nah, bagaimana cara? Oke, itu nomor satu. Autentisitasnya kacau. Nomor dua, di sini kan dia nggak pakai reference. Gimana kita tahu kalau informasi ini benar? Jangan-jangan ini semuanya ngawur. Nah, di sini kita bisa pakai asisten menulis yang lain. Nah, biasanya, saya nggak mau iklan. Biasanya saya pakai ini site.ai. Ini juga, ini kalau dicoba itu 5 kali register dengan email, satu email 5 kali bertanya, pertama itu free, setelah itu gratis. Nah berapa bayarnya nggak tahu, saya agak lupa, tapi saya beli di Shopee dan murah kalau salah, ya, di bawah 100.000 bisa 1 tahun. Nah sekarang saya perlu reference, saya perlu review, saya perlu fakta. Nah saya bilang ke AI ini, saya bilang overview about variability of ini. Jadi dia nanti akan screen semua literatur yang ada di database. Dia akan bikin semacam mini literature review. Mini literature review dia akan buat. Kita tunggu aja dan cepatnya. Biasanya agak lama sih. Nah sambil tunggu saya mau lihat sudah ada yang tanya-tanya enggak? Mungkin saya sambil jawab. Oke, lanjut. Nah, dapatlah ini. Ini highly valid ya. Informasi yang ada di sini valid, sangat valid. Kita bisa cross check dari setiap referensi yang dia citasi. Oke. Tunggu sebentar dulu ya. Fact checking dulu. Oke. Ini misalkan Lee. Nah, Lee ini dia nulis di mana, apa di bagian mana statementnya itu dibaca ada. Terus ada juga Zhao misalkan, Zhao itu dia nulis apa di sini, ada quote-nya di sini. Terus bisa diseleksi, misalkan dia ada apa, Smith, judul artikelnya ini, terus saya misalkan yang Smith, di bagian mana statementnya, statement di Smith itu ada di sini nih. Nah, dia bilang seperti ini. Nah jadi dia ini valid, dan ini kalau saya copy, dan referensinya ini pun bisa di copy, bisa di copy referensinya. Nah sekarang bagaimana caranya biar ChatGPT-nya itu informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan secara reference. Jadi kita custom sedikit. Jadi ini tadi kan sudah bikin introduction nih. Jadi kita custom sesuai dengan yang kita teliti. Judulnya ini misalkan ya. Terus saya bikin sini use information below as basis of your answer. Jadi dia akan pakai data ini. Aduh, sorry. Mana tadi? Sini ya. Saya copy manual ya. Oke, sana. Maintain the reference.
Oke. Terus di sini kan dia bilang, wait, kan ini studinya kan dia ngawur. Ini orang yang nggak tahu dia mau nulis apa. Asal tulis saya kasih judul, tiba-tiba mau introduction kan. Tapi saya maunya lebih spesifik sesuai yang saya mau. Saya mau tulisan ini otentik. Nah, kita baru tambahkan detail. Jadi with the following detail. Misalkan, oke, judulnya apa? Hipotesisnya. Saya terus sini misalkan hipotesisnya the norm, misalkan the norm concentration is highly vary temporally and spatially, misalkan aja lah. Scope-nya analysis of color and turbidity of Brunei water for 1 year, misalkan. Ya, ini. Terus saya bilang use information below. Oke, dengan sedikit ini berarti nanti dia akan menyesuaikan dengan yang kita mau. Coba lihat. Nah, karena waktunya nggak cukup, saya akan kopikan nanti ini. Terus teman-teman yang mau validasi bisa ngecek linknya ya. Nah, coba notice ini kan dia sekarang ada pakai reference. Referensinya ini Lee. Oke, ada Lee 2017. Nah, reference ini bisa kita copy. Jadi kalau saya ngasih contoh, nah ini referensinya, copy saja ini. Kalau kita paste di sini, bola, dan dapat ini sesuai dengan. Jadi saya nggak tahu, kita ngatur cara nulisnya kayak gimana. Ikut standar lah, ikut standar. Sorry. Ini ada list of reference-nya ada. Ya, reference-nya legit, kayak valid. And then tulisannya authentic. Karena memang ini kita desain sesuai dengan yang kita mau. Nah, ini yang saya bilang proses menulis ini kan biasanya panjang. Introduction 1 paragraf aja orang kalau belum biasa nulis itu bisa berlarut-larut itu, bisa berhari-hari. Udahlah berhari-hari, besoknya dibaca lagi setelah dia liburan tahun baru Cina gitu. Dia lihat lagi, lu kok jelek, ganti lagi. Jadi yang seminggu kemarin tuh ya evaporate lah. Nah, ini saya kopikan linknya. Oke, ini bisa copy. Nanti teman-teman bisa cek ya validitasnya seperti apa. Ini sangat valid. Cuman ya tahu adalah banyak kelemahannya. Nanti kita bahas lah kalau ada kesempatan. Mana tadi? Chat. Ini chat. Saya taruh di chat. Silahkan nanti cek. Nah, ini contohnya lah. Nah ini kan bikin introduction. Introduction itu kan lepas. Bisa nggak kita bikin discussion? Oke, contohnya misalkan ini. Nah, ini contoh lah. Ini bukan tugas ya. Ini ada gambar, saya dapat gambar, terus ada captionnya, terus saya bikin discussion point. Pertanyaannya kan, bisa nggak GPT ini tolong saya nulis, bikinkan saya draft untuk menulis result and discussion. So I will copy all of this. Oke, kita lihat ya. Ini super powerful. Sampai saya mau nulis juga. Oke, ini nanti ada yang mau cek validitas, silakan cek. Oke. Nah, ini saya akan import gambar. Misalnya kita bikin lah di mana, di
di PowerPoint, ada yang bikin di Origin Pro, bla bla bla, segala macam silakan. Oke. Ini saya import gambarnya, saya tulis captionnya. Oke. Kemudian discussion point-nya saya masukkan. Kemudian saya bilang, write log RD, apa ya namanya? Lupa saya. One, RD, one, two, and one, two, three. Ini cara saya untuk manggil biar dia menulis bagian result and discussion. Dan ini saya coding di belakang background. So, bisa nggak dia baca gambar, kemudian dia jelaskan segala macam. Oke. Nah, ya bisa. Nah, ini akan diskusi lah, ada data presented, bla bla bla. Isi, kalau kita sudah punya gambarnya, sudah punya, jadi kita bisa presentasikan data kita saja. Nah, nulisnya itu nanti kita bisa minta bantuan AI. Nah, dia cite informasi yang saya kasih di depan. Ini. Oke, so nulis jadinya berapa? Nggak tahu. 5 menit? Dapatlah satu. Kan kalau result and discussion itu mungkin 3 section. Jadi RD itu result, RD1 itu result and discussion 1, which is section 1. Oke, mau lanjut misalkan saya ngambil lah, ini ada juga data yang 2 ini. Kebetulan ya ada data yang ini saya pakai di pelatihan EBIS bulan Desember itu. Ini saya tulis oke, dan ini terus saya oke, terus saya perintahnya itu sama aja, right? Ini result discussion 2.1, RD 2.2, and RD 2.3. Intinya paling simple ya. Kita upload gambarnya, kasih tahu captionnya supaya dia tahu itu gambar apa. Kemudian apa yang kita amati dari gambar itu. Oke, sih kita cuma naruh literatur review di depan sedikit, dia akan terus pakai untuk discussion. Jadi kita kumpulkan referensinya, kita bisa compile jadi satu, jadikan bahan untuk dia menulis. Terus kita suruh tuh kayak orang pintar tapi bego. Dia pintar bisa ngerjain tapi dia harus diperintah secara tepat. Nah, merintah secara cepatnya ini yang perlu skill. Oke, nah ini yang perlu skill yang perlu dilatih. Ya ikut latihan. Mungkin misalnya ada mungkin baca di YouTube mungkin ada, tapi kurang lah untuk menulis sampai level yang sedetail ini. Oke. Nah, ini yang membuat menulis bukan lagi menjadi masalah. Bahasa Inggris bukan lagi menjadi masalah. Style menulis bukan lagi masalah. So, yang masalah apa? Kan pertanyaan itu. Jadi sekarang masalah kita apa? Apa yang harus kita tekankan supaya kita bisa bikin riset yang bereputasi. Oke, besok, saya coba cepat ya. Besok itu saya bayang ngasih contoh lah. Jadi saya akan cerita bagaimana kita proses dari menulis tradisional ke transformasi tradisional menjadi AI. Sebentar ini.
bagaimana tradisional itu menjadi AI? Saya kasih demo ya dari data mahasiswa saya. Kemudian gimana caranya untuk bangun otentik. Jadi jangan sampai nanti sama karena sangat mudah nulis. Anak yang nggak sekolah bahkan di bidang yang sangat berseberangan itu bisa nulis lebih bagus dari kita kan? Itu kan memalukan. Jadi bagaimana? Jadi sekarang orang yang nggak pakai AI itu makin terjepit situasinya. Karena orang-orang yang nggak tahu apa-apa di bidang itu bisa menulis lebih bagus dari dia. Sehingga menurut saya ini sebuah keharusan, inevitable, tidak bisa terhindarkan. Kita harus kuasai ini dan pakai supaya kita kompetitif. Nanti saya orang teknik seperti saya itu bisa nulis makalah pendidikan lebih bagus dari orang yang sudah doktor pendidikan. Saya cuma belajar ya ini teknik-teknik menulis dengan AI. Terakhir tadi materi kita juga nanti saya mau besok tunjukkan bahwa bagaimana kita bikin jadi yang GPT yang saya pakai itu namanya custom GPT. Dia memang didesain itu untuk tujuan khusus. Misalkan ada yang untuk mengedit bahasa, menerjemahkan dan mengedit bahasa. Ada yang proofreading saja, ada yang drafting. Yang saya tunjukkan tadi itu yang menulis dari draft cepat. Terus ada juga untuk data analitik. Jadi misalkan kita punya data Excel gitu, terus mau saya tulis proses nulisnya seperti apa itu bisa. Nah itu kita bahas nanti apa saja yang bisa di AI kan, apa saja yang kita harus tidak percaya AI. Nah itu insya Allah kalau tidak ada halangan kita bahas besok ya. Nah sekarang ini Obama yang bilangnya bukan saya. Sorry lah ada gambar B2 di sini. You can tulisan Obama bilang you can put lipstick on a pig, it is still a pig. Barack Obama. Jadi dalam konteks yang kita bahas sekarang, jadi kita bisa pakai AI, the best AI. Kita bisa menulis super duper expert. Tapi kalau risetnya itu amburadul, ya tetap juga orang akan tahu itu amburadul. Jadi menulis ini kan cuma presentasikan saja. Semua menceritakan riset saja, menceritakan supaya orang bisa melihat kualitas di sana. Kita tidak bisa bikin riset berkualitas dengan cara menulis. Riset yang sudah berkualitas, kita bisa tunjukkan kualitasnya dari menulis yang baik. Nah, ini pesan yang esensial dari yang pertama ini. Nah, saya sudah tunjukkan kalau nulis bukan lagi masalah susah. Nah, sekarang bagaimana cara bikin bahan yang ditulis itu bagus? Nah, itu yang menentukan. Nah, ini saya bahas cepat aja. Ini kita bisa sebentar ya. Saya itu oke. Ini yang kita bahas. Jadi intinya tetap balik lagi ke research methodology. Jadi proses riset yang bagus itulah yang menghasilkan produk riset atau publikasi yang bereputasi. Nah, prosesnya ini dari kita harus define research problem, kita harus bikin literature review, kita harus bikin hipotesis, kita bikin desain riset yang bagus. Ambil data secara bagus, analisis data secara bagus, nulislah yang bagus. Intinya kayak gitu kan. Nah, itu pentingnya. Jadi tetap aja balik. Akhirnya sekarang kita sudah tidak akan lagi dibebankan ke proses penulisan, tapi lebih ke bahan yang mau ditulis itu harus benar-benar bagus. Nah menulis ilmiah itu ya simpel aja. Ini kan kayak bahasa Inggrisnya tuh finders keeper. Siapa yang nemuin pertama itu yang memiliki. Jadi di scientific itu sama. Jadi ketika kita bilang saya klaim saya nemu sains baru, nah kitalah yang dirujuk sebagai penemunya. Makanya ada namanya hukum Newton, ada namanya persamaan Einstein lah segala macam, atau Mr. Craig persamaan Habibi ada. Ya itu orang-orang yang menemukannya. Dia yang menemukan knowledge barunya, dia yang klaim. Nah, proses nulis yang bagus itu atau proses yang bagus itu ya memang tipenya prosesnya itu kita cari, kita dapatkan, terus kita klaim. Nah, klaimnya itulah kita. Jadi untuk bisa kita klaim kan orang harus tahu, oh ini yang menemukan pertama Archimedes, buoyancy force, gaya Archimedes itu daya mengapung itu yang pakai Archimedes. Ya Archimedes harus cerita ke orang, oh saya menemukan ini, sehingga orang bilang oke, itu miliknya Archimedes. Nah itu kan simpel zaman dulu. Nah zaman sekarang melalui proses publication. Nah
riset yang bagus itu harus logis ya. Ini saya cepat, banyak yang saya pengen cerita ya. Jadi harus logis. Jadi prosesnya itu argumentatif. Karena apa? Karena dia kan ngeklaim kan. Jadi ketika kita mau riset, saya bilang, oh saya klaim saya menemukan ini. Siapa yang kalau di istilah hukum kan siapa yang menuduh dia yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Sama juga kalau di riset, siapa yang ngeklaim, dia bilang dia nemu baru, dia harus membuktikan. Nah, proses pembuktiannya itu yang melalui demonstrative proof namanya kalau di riset, ya kita tunjukkan ada yang lewat eksperimen, ada yang lewat observasi. Nah, proses ini semua itu yang kita sebenarnya tulis di jurnal ilmiah itu. Oke, jadi dan strukturnya mesti logis. Ini 5. Oke, nah ini saya skip aja karena cukup detail. Nah ini professional tips. Saya sering diminta bicara tentang riset metodologi segala macam gitu. Terus saya selalu bilang, gimana kalau saya yang mau share, saya bilang, bagaimana menjadi supervisor yang efektif, bagaimana membimbing mahasiswa. Karena mungkin sekitar 60-80 paper saya itu dari anak S1. Dan saya pikir kunci dari riset yang bagus itu good design and planning. Oke, jadi saya bilang tadi ini kita bisa bahas di sesi mendatang. Jadi kita dari awal mulai itu sudah ada bayangan itu. Kan berhipotesis itu kan berimajinasi kan kalau kita bahas konstruksi argumennya dalam riset itu kan kita develop hipotesis, itu artinya kita menduga, oh ya ini akan lebih bagus. Nah, untuk lebih bagus ini saya harus punya bukti-bukti seperti ini, dan bukti-bukti ini saya harus bisa demonstrasikan dalam bentuk data atau observasi. Nah, kalau kita sudah punya bayangan seperti itu bikin risetnya itu efisien, nggak banyak errornya lah, mudah. Kita udah tahu, oh nanti datanya harus diambil apa saja, segala macam. Oke, ini highlightnya saja. Kemudian ada lagi yang penting adalah data analitik. Jadi bagaimana bikin data itu bercerita. Orang banyak yang mengesampingkan ini, mengesampingkan ini. Dulu waktu saya anak-anak gitu. Jadi kita ini kan sebenarnya bayi yang tumbuh dewasa gitu. Jadi semuanya kita anak-anak sebenarnya. Tapi anak-anak yang umurnya lama gitu. Dan kita tuh secara natural itu membaca atau menganalisa itu melalui, misalkan kalau kita buka kasih anak-anak buku, dia akan ngelihat gambarnya dulu gitu. Nah, dan proses yang sama itu kita pakai untuk melakukan evaluasi riset. Siapa saja itu, editor lah, reviewer lah, examiner lah, apa semua. Itu kalau dia mengevaluasi, itu dia akan ngelihat gambar-gambarnya dulu. Nah, gambar-gambar itu kan isinya data, isinya data, dan ya itu datanya itu harus benar-benar bercerita. Nah itu, jadi ini kan kalau kita punya data, jadi proses pengemasan data melalui gambar-gambar yang efektif itu menjadi esensial. Karena waktunya terbatas, banyakkan contoh tadi, biar ada waktu kita tanya-tanya. Nah ini contoh lah, misalkan simpel aja. Ini ada pie chart, semua. Cuman yang kanan, yang tengah ini lebih bagus daripada yang kiri. Karena di sini tuh untuk membaca gambarnya itu lebih mudah. Oh ini UTP di sini, UTM di sana, kan berat. Ini pakai rule of namanya proximity. Ini dalam gambar lah, rule of proximity. Jadi berarti yang ini dekat, ya berarti UPM 16. Ini 15 gitu. Terus apa bedanya lagi yang tengah ini? Yang tengah ini datanya itu urut dari kecil ke besar. Ini dari kecil ke sini ke besar. Terus teksnya pun dia mendatar, jadi kayak mudah dilihat, nggak miring-miring lah. Ada juga orang yang dimiringin, dibikin lekatin, jadi mudah dilihat. So memang kelihatan simple, tapi kan yang membedakan orang yang kelas lah, yang membedakan kelas itu kan bagaimana dia melakukan hal-hal yang simple lah. Kelas seorang itu kelihatan dari bagaimana dia berbicara, bagaimana dia kan. Misalnya etika menggambarkan apa gitu,
menggambarkan kelas orang gitu. Ya, sama lah akhlaknya gitu. Ya itu yang kelihatan. Dan hal-hal yang simpel seperti ini. Nah, yang kanan ini menurut saya lebih bagus karena di sini datanya in order, teksnya bikin horizontal, teksnya berurutan juga dari atas ke bawah, besar kecil, space allocation. Nah, ini hal-hal yang kecil dalam presentasi data ini esensial. Kenapa? Karena ini tuh kayak ruang tamu rumah lah. Jadi kan kalau kita kalau kita analogikan misalkan kita mau submit paper itu sebagai orang mau tur rumah gitu. Begitu buka pintu yang orang lihat pertama kali ya ini depannya nih. Living room yang depan itulah ruang tamu. Itu esensial. Improve ini kasih contoh aja, ini data dari mahasiswa saya yang sebelah kiri ini. Kemudian ini ada kelihatan lah amatir kan. Ini nggak serius gitu. Namanya saja sudah saling tumpang tindih gitu kan. Terus unit-unit nulisnya pun nggak benar gitu kan. Nah terus saya bantuin, kita bikin seperti ini. Nah kelihatan ini serius, ada niat untuk nulis. Dan ini saya tahu ini mungkin susah dibaca karena waktunya yang singkat, tapi ceritanya lebih enak dilihat. Nah ini hal-hal yang kecil tapi menjadi esensial, terutama karena mereview itu pertama kali yang dilihat adalah gambar. Jadi kalau saya mereview paper, saya lihat gambarnya. Kalau gambarnya itu saya paham, masuk akal, make sense, itu saya ini. Nah baru saya baca jurnalnya. Kalau udah nggak enak lihat gambarnya, lihat datanya, udahlah nggak usah direview. Atau juga kalau saya nge-reject, saya nggak nggak ada konsekuensinya. Dan apakah reasonnya valid reasonnya? Karena orang ini tidak bisa mempresentasikan idenya dengan bagus. Jadi Anda mau bikin klaim novelty misalkan, tapi evidence-nya atau bukti-buktinya tuh nggak dia siapkan secara bagus. Ya udahlah, salahnya dia lah, simple aja. Contohnya. Jadi apa yang kita bisa bikin di AI? Menurut saya ini ada dua hal. Jadi ini proses menulis, rewriting, bikin outline, brainstorming, bikin struktur, itu bisa kita pakai AI. Tapi ini bisa bantuan, tapi tetap kita perlu decisif untuk menjadi autentik. Mikirnya itu harus kita, jangan suruh AI mikir. Dan bikin planningnya itu harus kita. Tapi setelah jadi plannya, rencananya, misalkan judulnya apa, hipotesisnya apa, skopnya apa. Jadi, strukturnya kita bisa bantu AI. Misalkan risetnya udah selesai nih, draftingnya. Jadi menulisnya itu pakai AI saja, cepat ini. Apalagi kalau pakai custom AI, lebih cepat lagi. Terus merevisi AI. Udah, merevisi, menerjemahkan ke dalam bahasa asing, bahasa Inggris. Itu AI saja loh, jangan pakai penerjemah, udah. Kasihan, capek. Udahlah, bayarannya sedikit kan. Capek, penerjemah itu saya kasihan juga. Terus editing itu proofreading, udah 100% AI. Tapi make it correct. Validate argumennya, cek data-datanya, itu perlu intervensi kita. Nah, terus jadi ke bawah ini, jadi pre-writing nih kalau saya bikin skala, ini berat ini pre-writing. Make structure itu nanti banyak iterasinya. Iterasi itu coba berulang-ulang. Nah, semakin ke bawah tuh makin mudah, proofreading makin mudah. Proofreading berarti bahasa Inggrisnya sudah ada, tinggal dicek grammarnya, cek apanya, itu AI sajalah. Meremelek aja AI-nya bisa bikin. Jadi nggak perlu. Kemudian untuk research proses, semakin ke kanan semakin mudah. Jadi bisa nggak kita bikin literature review? Bisa. Tadi kan contohnya bisa. Research problem bisa nggak? Bisa. Research problem bisa. Tinggal cerita aja. Saya peneliti di bidang psikologi anak. Saya ceritain aja ya itu nanti terus bikinnya saya research problem, potential research problem. Itu saya contohkan besok. Jadi semua tahap dari research proses ini, mana yang bisa AI, mana yang harusnya jangan kita buat AI supaya dia autentik. Kalau enggak nanti AI semua yang bikin. Enggak ada rasanya punya saya tulisannya gitu. Jangan sampai nanti kita baca jurnal, blind lah. Terus sebenarnya itu penulisnya kita nggak tahu itu tulisan kita, kan kacau. Jadi ya walaupun kita meminta tolong bantuan AI, kita bisa mengenal lah itu yang nulis saya.
Mungkin loh, ada orang yang papernya banyak sekali, ada orang yang publish sampai 100 artikel setahun. Saya bilang nih orang ini, kalau dicek nyari papernya, mana yang papernya dia, mana yang bukan, kayaknya nggak tahu saya bilang. Tapi insya Allah saya tahu lah mana paper yang saya tulis. Walaupun nggak dari misalkan paragraf, beberapa paragraf, tapi gambarnya atau hasilnya bisa lah saya berikan. Oh, ini saya yang kerjakan, ada yang tidak. Oke. Terus bikin hipotesis, ini bisa pakai AI. Mendesain research ya. Collect data, tergantung collect data definisinya apa. Kalau data primer tentu saja nggak bisa. Tapi kalau data sekunder, yes. Analisis data powerful. Sekarang nggak perlu ragu lagi pakai statistik. Nggak usah risau lah. Kita bisa bikin AI yang membantu untuk itu. Report kan tadi udah dibahas ya. Oke. Terus besok juga saya mau ulas sedikit tentang custom namanya MyGPT namanya. Jadi contohnya nih ya, berapa hari yang lalu, beberapa minggu lalu saya bantu mahasiswa saya untuk merevisinya itu saya 90% pakai AI. Saya bikin custom, saya ajarin cara dia menjawab reviewer, cara dia merespon, terus memang dari sana saya ngambil, terus saya masukkan dokumennya. Jurnal manuskrip editing itu yang tadi yang saya contohkan di awal, papernya sudah jadi, tinggal kita polish. Ini kuliah saya, nggak perlu lihat. Ini untuk bikin review. Ini writing assistant yang tadi untuk bikin drafting. Oke, terima kasih, itu saja dulu.